Ancaman hukuman mengerikan. Ya, seperti itulah yang Hotman Paris katakan ketika mengomentari heboh dan gegernya video asusila yang mirip dengan artis Gisela Anastasia. Menurut Hotman Paris, pasal yang bisa dikenakan adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan juga KUH Pidana pasal perzinahan. Ketiganya memiliki ancaman hukuman penjara. Ya, mendengar kata penjara merupakan sebuah kata yang sangat ditakuti bagi semua orang karena terampasnya kemerdekaan seseorang. Hotman Paris pun menjelaskan bahwa tidak hanya bagi penyebar saja yang dapat terjerat hukum untuk kasus video asusila yang mirip dengan Gisela Anastasia, melainkan yang memproduksi konten asusila pun dapat terjerat hukum dengan dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman maksimal hukuman 12 tahun penjara. Selain Hotman Paris yang menjelaskan bagaimana tidak hanya yang menyebarkan saja yang dapat dijerat hukum, melainkan juga yang memproduksi konten asusila pun dapat dijerat secara hukum, maka ketika polisi mendapat laporan dari masyarakat agar diproses secara hukum bagi siapa saja yang terlibat, baik penyebaran dan memproduksi konten asusila, polisi bergerak cepat. Hingga kini laporan dari masyarakat tengah dalam proses penyelidikan. Lalu, apa harapan dari saksi pelapor atas hebohnya peredaran video asusila mirip Gisela Anastasia ini? Dan seperti apa tanggapan dari sahabat Gisela Anastasia seperti Raffi Ahmad dan Luna Maya yang baru saja pulang dari Sumba? Mari kita saksikan liputan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger video asusila mirip Gisela Anastasia semakin hari semakin menyita perhatian masyarakat Indonesia. Hebohnya kasus video asusila mirip Gisela Anastasia seolah mengingatkan masyarakat ke masa satu dasawarsa silam terkait kasus video asusila yang juga turut menyita perhatian masyarakat. Dan kali ini, Hotman Paris selaku praktisi hukum dan salah satu pengacara papan atas turut angkat bicara seputar kemungkinan-kemungkinan hukum yang akan terjadi pada hebohnya video asusila mirip Gisela Anastasia kali ini. Sebagai praktisi hukum yang sangat berpengalaman dan memiliki jam terbang yang tinggi, Hotman Paris mengatakan tidak saja yang menyebarkan yang dapat terkena jeratan hukum dengan Undang-Undang ITE, namun seseorang yang diduga memproduksi video asusila pun turut dapat terjerat dengan jeratan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Jadi gini, kita kan belum tahu siapa cewek di video tersebut. Dugaan sementara kan masih mirip, ya mirip artis terkenal. Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, saya ingatkan hati-hati. Karena dulu saya pegang kasus CT. Saya pengacaranya. Yang ada CT, ada LM sama si cowok. Gitu kan. Ya, si AR. AR itu tidak menyebarkan. Tidak menyebarkan. Waktu itu ada mahasiswa datang ke rumahnya, ternyata itu ada di laptop di meja. Oleh pengadilan dianggap itu kelalaian. Jadi hati-hati, Anda ada yang bikin video, ya kalau itu menyebar, harusnya kan secara pasal 27 ayat 1 itu Undang-Undang ITE harus menyebarkan. Ancaman hukumnya 6 tahun. Ya. Tapi kasus si AR, lalai, kena juga. Itu baru satu. Tapi yang paling bahaya, Undang-Undang Pornografi. Karena di Undang-Undang Pornografi, ada kata-kata termasuk memproduksi, memproduksi. Berarti memproduksi video porno, ya walaupun tidak menyebarkan, bisa dikait-kaitkan dengan Undang-Undang Pornografi. Ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Udahlah, dengar banget. Kan langsung ini kan ada apa nih gitu kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya, cuman kan dari kalian dari teman-teman juga kan
nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Hotman Paris pun mengatakan selain dapat terjerat Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Pornografi, jeratan hukum lainnya yaitu KUH Pidana dengan pasal perzinahan yang ancaman hukumannya 9 bulan penjara. Bahwa ada 3 pasal yang bisa dijerat dalam hebohnya kasus video asusila mirip Gisela Anastasia kali ini. Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan juga Undang-Undang KUH Pidana dengan pasal perzinahan. Hotman Paris pun mengatakan jika si oknum laki-laki dalam video asusila mirip Gisela Anastasia telah memiliki istri, lalu sang istri dari laki-laki dari video tersebut tidak terima dan melaporkan ke polisi, maka besar kemungkinan si laki-laki dalam video tersebut dapat terjerat pasal perzinahan. Satu lagi pasal, si cowok itu ada istri nggak? Kalau ada istri, istri bisa laporkan perzinahan. 298 KUH Pidana, 9 bulan penjara. Jadi ada 3 pasal, ya. Undang-Undang ITE 27 ayat 1, kalau secara formal harus ada unsur mentransmisikan. Itu syarat mutlak. Tapi dalam putusan sampai Mahkamah Agung, si AR ya, LM sama CT, ya, si AR-nya dihukum karena lalai. Pornografi 12 tahun penjara karena di undang-undang itu agak kabur, membuat juga bisa kena. Ya bukan kali pertama banget gitu. Jadi ya yang kemarin aja kita masih diproses gitu. Jadi ya udahlah Pak. Ya jadi sedikit inilah liburannya, aduh ada apa nih gitu kan, kaget tiba-tiba. Hotman Paris pun mengatakan bagi siapapun yang dengan sadar memproduksi konten asusila walaupun tidak menyebarkan, maka dapat terjerat hukum dengan Undang-Undang Pornografi. Karena dalam Undang-Undang Pornografi, siapapun dengan sadar memproduksi konten asusila dapat dikenakan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Undang-Undang Pornografi bisa, gitu ya. Makanya itu jadi perdebatan. Apakah tindakan memproduksi itu harus dikaitkan dengan menyebarkan? Itu jadi perdebatan. Tapi di undang-undang pornografinya, pasal 29 kalau nggak salah, saya lupa pasalnya, pakai koma dia, memproduksi koma. Ya. Kalau di undang-undang ITE kan jelas harus transmisinya itu syarat mutlak. Tapi itu pun oleh Mahkamah Agung dibuat kalau lalai bisa kena, walaupun tidak transmisi. Itu loh, ya. Kalau dalam yang kasus kemarin, yang mirip-mirip artis itu, kayaknya aktif, lihat nggak tangannya itu? Ini udah nonton loh ya, gue udah nonton 2000 kali. Ya, sebenarnya sedih sih, berkali-kali lagi kan, gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu, kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani gitu. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Karena kadang-kadang cewek itu kan, lu pas mau mandi, ya, cewek itu pura-pura WA atau rekam lu. Ingat dulu yang orang oknum Golkar, kan gue yang pegang juga siapa? Yang dulu, cowoknya kan gue yang pegang. Cowoknya lagi mau ke toilet, ya, ceweknya sih. Iya kan, si cowoknya sempat bilang gini, itu yang bikin dia bebas. Cowoknya nggak boleh keberatan.
Jika Hotman Paris sudah memperingatkan ancaman hukuman sesuai dengan 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan juga KUH Pidana dengan pasal perzinahan, maka perkembangan hukum lainnya, yaitu salah satu anggota masyarakat yang berprofesi sebagai pengacara, melaporkan beredarnya video asusila mirip Gisela Anastasia. Menurut pelapor yang mengakui telah diberikan 30 pertanyaan oleh pihak kepolisian, meminta agar penyidik segera menuntaskan kasus dan hebohnya video panas asusila yang mirip dengan Gisela Anastasia ini dengan segera melakukan olah TKP. Oke, tadi saya menghadiri panggilan sebagai saksi pelapor dalam kasus ini. Saya pun tadi udah menjawab sekitar 30 pertanyaan dari penyidik, dan saya menekankan di sini juga kepada pihak kepolisian untuk segera memanggil public figure yang diduga ada dalam video tersebut. Karena udah saking meresahkan masyarakat, makanya kita minta dari pihak kepolisian segera panggil. Dan kalau bisa langsung dilakukan olah TKP. Dan setelah semakin hari kasus video asusila mirip Gisela Anastasia terus membuat geger dan heboh di kalangan masyarakat, serta telah adanya salah satu anggota masyarakat yang melaporkan peredaran video asusila tersebut, lalu seperti apa tanggapan dari pihak kepolisian atas perkembangan yang terus diikuti perkembangan beritanya oleh masyarakat? Nantikan selengkapnya di segmen berikutnya, hanya di Cumicam Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Maka setelah tadi kita sudah dengarkan ancaman hukuman yang dapat terjadi pada hebohnya video asusila mirip Gisela Anastasia, dan juga adanya salah satu anggota masyarakat yang melaporkan video asusila mirip Gisela Anastasia, maka pihak kepolisian pun menjelaskan bahwa kini sudah ada 2 laporan polisi. Atas laporan dari masyarakat tersebut, pihak kepolisian pun kini sudah pada tahap penyelidikan. Pelaporannya sudah ada 2 pelaporan tentang adanya beredaran video asusila yang mirip saudari G yang merupakan public figure yang ada. Ya, laporan polisi sudah masuk 2. Tanggal 7 kemarin inisialnya FG. Kemudian tanggal 8 ada saudara P beserta tim datang ke sini melaporkan juga. Yang FG melaporkan 5 akun. Ya, ada 5 akun yang ini dilaporkan sebagai terlapor. Kemudian sudah kita teliti dan sudah memang ditangani oleh tim unit cyber tim Sus Polda Metro Jaya. Ya, ini cyber sedang mendalami semuanya. Rencana, karena ini masih masuk penyelidikan. Rencana hari ini pelapor dan saksi-saksi akan kita klarifikasi untuk kita minta keterangannya hari ini. Ya, saudara FG ini hari ini kita panggil, kita klarifikasi, undang untuk klarifikasi hari ini berdasarkan membawa bukti-bukti yang ada. Ketika ditanyakan apakah orang yang terdapat dalam video tersebut dapat terjerat hukum, pihak kepolisian pun mengatakan bahwa hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Namun jika dalam perkembangannya terpenuhi unsur pelanggaran undang-undang pornografi, maka tidak terlepas kemungkinan pihak kepolisian dapat menjerat secara hukum, walaupun tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Siapa saja yang di dalam dan posisinya saya semua udah jawab. Karena perilaku seseorang yang mendokumentasikan dan sampai ketahuan ini tersebar luas, itu ada delik hukumnya. Makanya kita minta dari pihak kepolisian untuk segera memanggil agar semuanya ketahuan maksudnya atau tujuannya video itu dibuat seperti apa. Nantinya kita sambil berjalan kita melihat karena ada praduga tak bersalah. Ya, kan masih penyelidikan bukan penyidikan. Makanya kita akan coba edikan dulu, terlapor dulu. Nanti apakah iya, bisa saja nanti kalau memang unsur-unsurnya masuk ke dalam undang-undang pornografi di sini.
Dengan hebohnya kasus video asusila mirip Gisela Anastasia, maka alasan saksi pelapor melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian karena patut diduga telah membuat keresahan di masyarakat. Selain keresahan di dalam masyarakat, adanya ketakutan dan kecemasan yang dirasakan oleh para orang tua ketika anak-anak di bawah umur menyaksikan dan melihat video asusila mirip Gisela Anastasia tersebut. Kita pun memantau kasus ini dan mungkin kita akan follow up terus. Kalau kasus ini dibiarkan, yang kita takutkan akan terjadi hal yang sama. Itu. Makanya kita terus pantau dan kita pun minta ke teman-teman media untuk ayo kita pantau sama-sama kasus ini, kita jaga gitu. Kalau kita sih, saya pun kemarin itu lihat video itu kan udah jadi trending topik nih. Udah jadi meresahkan warga negara Indonesia. Yang saya takut video itu jadi konsumsi untuk anak-anak yang di bawah umur. Makanya langkah kita untuk melaporkan agar di stop penyebarannya. Dan ketika tadi kita telah menyaksikan bagaimana pihak kepolisian mengatakan jika perkembangan kasus video panas mirip Gisela Anastasia ini sudah beranjak ke tahap penyelidikan, maka di segmen selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana teman-teman dan sahabat Gisela yang baru pulang dari Sumba memberikan respon atas geger dan hebohnya beredar video asusila mirip Gisela Anastasia. Lalu, seperti apa tanggapan Raffi Ahmad dan Luna Maya? Kita saksikan di segmen selanjutnya, hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Setelah tadi kita saksikan bagaimana pihak kepolisian dengan serius merespon laporan masyarakat atas beredarnya video asusila yang mirip dengan Gisela Anastasia yang membuat keresahan di masyarakat, maka ketika ingin mengkonfirmasikan kepada Raffi Ahmad yang juga baru pulang dari Sumba, maka seperti inilah respon Raffi Ahmad. Bos, mau live dulu, mau akademi bos. Mau live dulu bos, mau live dulu Indosiar bos. Sorry banget bos. Selain Raffi Ahmad, ada juga Luna Maya yang ikut dalam rombongan para selebriti melakukan perjalanan dari Sumba. Dan ketika ditanyakan selain kabar gegernya video asusila yang mirip dengan Gisela Anastasia, maka Luna Maya pun juga turut memberikan pernyataannya yang dikabarkan akan menikah tahun depan. Lalu seperti apa tanggapan Luna Maya yang baru saja pulang dari Sumba saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta? Luna dulu. Ayo. Kabar bahagia kan Luna sedikit Luna gimana? di Sumba kan mau pesta punya kemarin di Sumba, mungkin Kak Luna kabar bahagianya tahun depan mau menikah benar sih Kak Luna? Liburan gimana Kak Luna? Liburan gimana? Amin doain aja ya. Sempat kabarnya juga memang kebahagiaan sama teman-teman. Gimana Kak Lun? Tanya Raffi. Kak Lun sedikit kasih statement lah. Kak Lun dikit dong. Kak Luna dikit. Foto ini dulu. Luna sedikit sedikit aja nih kabar bahagianya. Kabar bahagia gimana Kak Luna? Ayo, cepat. Ya doain aja walaupun bercanda tapi doain aja ya. Doain aja. Tapi liburan kali ini memang refreshing sama teman-teman ini apa sih gimana? Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.